Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Wawan Kanggenpreneur di Kanggen Amazing Team. Ya, alhamdulillah. Apa kabar kalian? Pasti sehat semua ya. Hari ini saya ingin membagikan rahasia atau strategi atau bisa disebut sebagai fondasi untuk mengembangkan bisnis Anda. Jadi kalau Anda ingin membangun rumah ya kan, Anda butuh fondasi ya. Kebayang dong kalau Anda membangun rumah tanpa fondasi ya, kena angin puting beliung dikit udah roboh ya. Alam. Yang jelas saya akan membagikan materi yang sangat luar biasa yang saya dapatkan dari mentor-mentor saya, terutama wabil khusus Dr. Andika Putra Setiawan yang luar biasanya beliau dalam 16 bulan ini merubah kehidupan saya ya, dari sisi finansial, pribadi, personal ya, bahkan secara skill. Ini luar biasa. Dan saya pun hari ini masih belajar ya. Masih belajar karena banyak kekurangan ya. Tahu lah siapa saya, latar belakang saya siapa, butuh proses. Dan proses ini saya ingin bagikan kepada Anda. So, bisnis ini adalah monkey do. Monkey, tanda kutip bukan Anda ya, monkey ya. Artinya bisnis ini apa yang Anda lihat, Anda bisa melakukannya. Setuju? Oke. Yang ingin kehidupannya jauh lebih sehat, angkat tangan katakan saya. Hebat. Yang ingin kehidupan Anda jauh lebih amazing, sejahtera, angkat tangan katakan saya. Yang ingin hutang-hutangnya segera terlunasi di tahun ini, ya, angkat tangan katakan saya. Wah, saya tahu Anda semua berhutang ya. Buktinya Anda angkat tangan. Baik. Saya juga punya hutang. Hari ini pun saya juga punya hutang dan saya mempunyai goals untuk melunasi hutang-hutang saya. Makanya kenapa saya fokus di Kangen Water. Begitupun Anda harus fokus di sini. Baik. Tapi masalahnya Pak Wawan, saya sudah melakukan apa yang Pak Wawan lakukan, saya sudah melihat Pak Wawan melakukan presentasi, edukasi, demo air, bahkan follow up. Tapi kenapa kesuksesan saya tidak seperti Pak Wawan? Nah, ya, misalnya saya sudah berhasil closing, tapi Anda belum. Why? Ya banyak faktor. Tapi di sini Anda harus paham. Anda harus kuasai ini tadi yang saya mau bahas kepada Anda, yaitu fondasinya. Ya, inilah yang saya ingin berbagi kepada Anda. Ya, karena saya ingin Anda juga merasakan seperti apa yang saya rasakan. Bisnis ini bisnis jamaah. Bagaimana ketika leader atau pimpinan, bukan pimpinan, di sini tidak ada pimpinan dan karyawan ya, mentor itu turun ke bawah, ya, dalam arti membantu, memperhatikan yang di bawah dan mengangkat yang di bawah untuk terangkat. Ya, sekarang pertanyaannya, yang diangkat itu mau atau tidak? Gitu loh. Kalau mau, ayo kita bareng-bareng fight di sini. Pelajari empty cup ya, merendahkan hati, mau belajar dari nol dan terapkan materi apa yang disampaikan oleh mentor Anda. Kalaupun tidak, ya kami di sini tidak memaksa. Toh bisnis ini bisnis Anda sendiri. Anda beli mesin, Anda sudah mendapatkan manfaatnya. Kalau Anda mau jalan, ayo. Kalau nggak mau jalan, ya kita tidak bisa memaksa. Ya, baik. Seperti ini misalnya. Anda udah melakukan edukasi, buat daftar nama, buat daftar impian ya, impian Anda tahun ini apa yang harus tercapai dalam waktu dekat gitu ya. Lalu Anda follow up ya, bahkan berhari-hari, berbulan-bulan sampai hitungan tahun Anda belum pecah telur, dalam tanda kutip pecah telur itu Anda closing. Kenapa? Ya banyak yang harus Anda benahin, kecuali personality Anda ya kan, hubungan Anda dengan orang tua dan dengan Tuhan itu Anda harus perbaiki. Terus Anda juga mulai memperbaiki diri Anda. Anda kan sebenarnya etalase bagi bisnis ini. Anda bicara soal kesehatan, Anda bicara soal kecantikan, tapi diri Anda, maksud saya bukan Anda tidak cantik. Artinya Anda tidak menggunakan produk-produknya ya. Anda harus menggunakan produk-produknya, Anda harus percaya dan yakin. Bukan percaya saja, tapi Anda harus yakin dengan bisnis Anda yang Anda jalani sekarang. Anda harus yakin. Sehingga ketika Anda yakin, ya, tertanam di alam bawah sadar Anda, dan Anda melihat prospek Anda, otomatis akan terproyeksi. Jadi prospek Anda sebelum Anda bicara soal Kangen Water udah ikutan yakin gitu loh. Itu udah rumus your persepsi
is your projection. Jadi apa yang Anda pikirkan adalah apa yang akan Anda terima di dunia nyatanya. Ya, jadi hati-hati dengan pikiran Anda. So, selalu install pikiran negatif, pikiran positif ya. Anda selalu install pikiran positif. Anda selalu berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai visi dan berpositif juga, berantusias, ya. Jadi Anda itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Anda harus berkumpul. Kalau lagunya Opik itu Tombo Ati itu ya, salah satunya berkumpullah dengan orang soleh sehingga Anda biar aman dan iman Anda terjaga karena berkumpul dengan orang soleh. Sama di bisnis ini pun begitu. Anda tidak bisa berkumpul dengan orang-orang yang berpikiran negatif yang selalu menjatuhkan Anda seperti nggak mungkin Anda seperti itu, nggak mungkin Anda sesukses Mbak Fitri misalnya, mungkin kamu tuh cukup sebagai pembantu rumah tangga, kamu tuh cukup sebagai pegawai, nggak mungkin lah punya penghasilan. Itu kan mereka rezekinya beda-beda. Tidak, Allah memberikan rezeki kepada setiap hambanya itu seluas-luasnya. Sekarang tergantung Anda mau berubah atau tidak, mau memperjuangkan atau tidak, gitu loh. Kalau Anda berjuang, Allah kasih, gitu loh. Ya, memudahkan bisnis ini. Jadi semua tergantung kepada pikiran Anda. Nah, tapi semua tidak cukup di situ saja, bukan? Tidak cukup kepada keyakinan semata, tapi Anda harus butuh teori, Anda harus butuh senjata, Anda harus butuh ilmu. Nah, ilmu ini sebelum ke ilmu-ilmu yang lain, Anda harus paham betul ilmu dasar ini. Yang mau angkat tangan katakan saya. Baik, tidak usah panjang lebar, saya langsung jelaskan apa yang saya mau sharingkan kepada Anda. Pernah dengar hukum Pareto? Ya. Pernah dengarkah Anda hukum Pareto? Hukum Pareto itu hukum 80-20 ya. Kalau yang saya baca di internet ya, saya mencari itu apa sih hukum Pareto? Hukum Pareto adalah prioritas berdaya ungkit tepat. Jadi Anda bisa melihat prioritas, target yang terprioritas ya, yang Anda prioritaskan, dan itu bisa mengungkit bisnis Anda. Jadi Anda sudah bisa melihat gitu loh, walaupun Anda belum menjalanin gitu loh. Asik nggak? Jadi seperti ini, saya ceritakan. Ada seorang kisah nyata, seorang wanita, perenang wanita namanya Florence Katwijk. Beliau ini merenang, mencoba memecahkan rekor dunia, bahkan rekor seorang pria untuk menyeberangi Selat Katarina yang ada di pesisir California. Jadi dia berenang dalam keadaan berkabut gitu ya, pandangan berkabut, lalu air laut tuh dingin sekali. Kebayang, dia pertama kali berenang itu dia tidak bisa melihat apa yang di depannya. Akhirnya apa? Dia berhenti. Karena apa? Dia udah berperang dengan pikirannya ya. Capek lah, kok nggak sampai-sampai ya, kemana ini ya, aku apakah salah sasaran atau tersesat? Itu yang terjadi di dalam pikirannya sehingga dia memutuskan untuk berhenti ya. Ketika dia berhenti, ditanya oleh pendukungnya, kenapa berhenti? Padahal tinggal sedikit lagi. Iya, bukan masalah tinggal sedikit lagi, saya tahu di depan sana pasti ada, tapi saya tidak bisa melihat seperti apa, saya tidak bisa membayangkan. Nah, jadi ketika dia mau terjun lagi, dia berenang lagi, coba menyeberangi lagi, tapi berbeda dengan yang pertama. Dia sudah membayangkan, oh di sana ternyata seberang sana bentuknya seperti ini, daratannya seperti ini, dan dia sudah menggambarkan. Jadi ketika dia terjun, dia sudah fokus ya, dia tidak menghiraukan bisikan-bisikan atau kabut atau dinginnya lautan. Dia terus berenang sampai mencapai garis finish, bahkan dalam waktu tercepat memecahkan rekor dunia. Seorang wanita loh, luar biasa. Kenapa? Dia bisa melihat impiannya di depan. Sama, hukum Pareto ini mengajak kita untuk bisa melihat target kita ya. Kita untuk bisa melihat target kita, jadi tetap membakar antusias kita untuk tetap fokus di sini. Tapi dengan cara kerja hukum Pareto, tidak dengan cara membabi buta. Nah, inilah yang saya maksud hukum Pareto ya.
ada prinsipnya. Prinsipnya ini adalah sebagai daya ungkit. Apa kolerasinya dengan di dalam bisnis network marketing atau bisnis jaringan ya? Jadi 80% keberhasilan Anda dalam prospek ya, dalam merekrut prospek itu ditentukan oleh 20% efektivitas Anda dalam mempresentasikan mereka ya. Jadi misalnya Anda mengundang 100 orang untuk hadir di sebuah seminar ya, lalu Anda presentasi di depan mereka. Itu hanya sekitar 20 orang. Hanya sekitar 20 orang yang mau mendengarkan Anda dan konsentrasi dan berminat terhadap Anda. Artinya ada 80 orang yang ya mungkin pernah nggak mengalami ketika Anda berbicara ada yang mengantuk, ada yang sibuk dengan handphonenya ya, ada yang menunduk, lalu ada yang keluar masuk, pokoknya tidak fokus ya. Lalu itu 80 orang. Tapi di sini Anda pun tidak akan terganggu dengan yang 80 orang yang tidak menyimak Anda. Kenapa? Anda fokus di sini. Karena otomatis Anda akan fokus kepada orang yang mau memperhatikan Anda. Betul nggak? Anda tidak akan memperhatikan ini. Kebayangkan kalau Anda tidak menggunakan hukum Pareto dari awal, ya, Anda menghadapi penolakan di awal. Apa yang terjadi dengan mental Anda? Pasti down. Belum sampai 80 orang, Anda masih ketemu 10 orang pertama dan mereka menolak, Anda udah down dan berhenti. Ya, itulah yang Anda rasakan. Saya pun juga merasakan. Tapi ketika saya menggunakan hukum Pareto, saya sudah bisa melihat. Saya tetap jalan terus sampai saya mendapatkan target saya. Inilah pentingnya hukum Pareto di bisnis Kangen Water. Ya, singkat saja. Jadi sudah paham ya? Ada 3 keuntungan. Ya, ada 3 keuntungan. Tiga keuntungan. Ya. Yang pertama, kita mendapatkan prospek yang tertarget. Kita mendapatkan prospek yang tertarget ya. Misalnya tadi dari 100 orang yang kita undang, ternyata 20 orang yang mendengarkan kita. Nah, 20 orang ini kita harus fokus ya. Tadi di sini ya. Ini kita harus fokus. Kita harus fokus di sini dan 20 orang ini menjadi daftar nama. Menjadi daftar nama kita untuk di follow up. Ya. Jadi 20 orang tadi, katakan dari 100 orang tadi ya, dari 100 orang ternyata yang tertarik 20 orang, ya. Jadi sama aja yang menolak 80 orang ya. 20 orang Anda follow up gitu. Dibuat daftar nama. Lalu kedua ya, setelah follow up, entah dengan Anda masukkan ke dalam grup, Anda telepon 3 hari sekali, Anda kirim airnya 3 hari sekali, ya kan, tanya gimana airnya, masih enggak, saya mau bawakan, kebetulan saya dekat rumah bapak nih, dekat rumah ibu, dan saya bawa airnya, saya boleh mampir. Nah, itu follow up. Dari 20 orang tadi Anda follow up ya. Terus itu otomatis akan menentukan target Anda, bukan? Anda tidak membabi buta gitu, karena Anda mempunyai target. Dan dari 20 orang itu nanti pasti ada hukum Paretonya lagi ya, disaring lagi. Dari 20 orang yang Anda follow up itu pasti Anda saring lagi. Ya. Misalnya dari 20 orang, saya sudah bahas di video saya di kekuatan closing ya. Dari 20 orang dikali 20% ya. Ini kan 20% ya. Berarti sekitar berapa? 4 ya. Jadi 20 kali 20% itu sekitar 4. 4 inilah yang nanti akan join. Gitulah. 4
4 orang inilah yang nanti akan join ketika Anda follow up 20 orang tadi. Jadi fokus Anda udah ketahuan nih kan, target Anda udah tahu. Target Anda sudah tahu. Oh, dari 20 orang ini saya yakin insya Allah ada 4 orang bahkan lebih. Ya, tergantung amal ibadah ya. Kalau amalan kita baik, kita tadi yang pertama saya bahas tidak punya masalah dengan keluarga, tidak punya masalah dengan Tuhan kita, kita memiliki pengaruh atau kepribadian yang menawan ya, dan kita mempunyai skill, kita belajar kan di sini mempunyai skill, kemampuan ya, bisa jadi 20 orang itu closing semua, join semua. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai skill ya, dalam arti rezekinya sedikit lah karena mungkin banyak dosa mungkin ya. Ya kemungkinan Allah masih kasih 4 orang atau 3, 2 atau 1 itu udah luar biasa begitu. Ya, jadi banyak faktor sebenarnya. Tapi ini bukan intinya bukan jadi faktor atau ukuran kenapa Anda tidak closing dan ini ukuran Anda akan closing 4, tidak. Ada faktor-faktor lain yang mendukung. Nah, itu nanti akan saya bahas di sesi di video berikutnya. 4 orang. Jadi Anda udah mendapatkan target 20 orang, Anda follow up ya. Anda follow up, nanti akan jatuhnya 4 orang yang join. Ya. Entah ini di orang yang ke-15 atau orang yang pertama atau mungkin orang yang terakhir ya dari 20 orang itu. Jadi di sini intinya Anda tetap fokus di 20 orang, bukan yang 80 orang tadi. Beda kan ya? Kebayang ya? Jadi beda ketika Anda membabi buta ke 80 orang, ke 100 orang tadi membabi buta. Energi Anda udah habis. Nah, inilah yang kedua yang saya maksud, yaitu hemat energi dan waktu. Inilah keuntungan kedua daripada menerapkan prinsip Pareto di dalam bisnis Anda. Anda bisa menghemat energi dan waktu Anda, ya. Kalau Anda tidak menggunakan hukum Pareto, ya berat. Dalam satu hari Anda harus ketemu berapa banyak orang, tidak terjadwal, tidak menentu, akhirnya Anda capek, ya. Belum lagi dengan penolakan, ya. Anda tidak tahu arahnya seperti Florence Catwitch tadi. Ketika dia terjun menyeberangi Selat Katarina, dia berhenti karena apa? Dia tidak bisa melihat targetnya. Ya, karena apa? Tertutup kabut, ya. Dan pikiran-pikiran negatif, energi negatif itu terus menghantuinya. Akhirnya dia berhenti. Tapi berbeda ketika Anda menggunakan hukum Pareto, Anda sudah melihat. Artinya ketika Anda melalui penolakan-penolakan tadi 80 orang, ya dari 100 orang 80 orang menolak, Anda masih tetap fokus. Kenapa? Anda yakin di antara 100 orang tadi 80 orang menolak, pasti masih ada 20 orang atau kurang atau lebih yang berminat terhadap Anda. Inilah tujuannya hukum Pareto di dalam bisnis Kangen Water atau bisnis network marketing. Hemat energi dan hemat waktu. Lalu keuntungan yang ketiga, ya, keuntungan yang ketiga ini adalah meminimalisir, ya kelihatan ya tulisannya, meminimalisir penolakan. Ya, meminimalisir penolakan. Jadi Anda mengurangi rasa sakit atau kecewa. Nah, kalau Anda tidak menggunakan hukum Pareto ya tadi ya, Anda masih ketemu 4 orang, 3 orang menolak, Anda sudah down. Psikologis Anda mulai terganggu. Bisnis ini susah, bisnis ini tidak cocok buat saya. Saya cocoknya di air, jualan air dong ya. Sebenarnya mudah, semua tergantung pikiran Anda. Ingat, semua tergantung dari pikiran Anda. Your persepsi, ya. Itu tergantung pikiran Anda. Nah, dengan Anda menggunakan hukum Pareto ini, Anda bisa meminimalisir penolakan. Jadi seperti ini, ketika Anda undang 100 orang ya di rumah Anda atau di sebuah gedung ya, Anda kan tidak tahu siapa yang menolak. Tapi dengan hukum Pareto Anda akan mengetahui 20 orang yang akan join atau tertarik kepada Anda. 80 orang menolak kan? Tapi Anda tidak terpengaruh dengan itu. Lumayan lah. 20 orang memperhatikan saya. Kenapa? Dari 20 orang itu nanti pasti ada 4 orang yang join. Ada 3 orang atau mungkin lebih. Ya, kita pakai hitung seperti ini. Jadi saya hapus ini ya. Di bisnis energi dengan 8 poin sistemnya,
4 orang join ya. Jadi sekali waktu nih, Anda punya daftar nama 100 orang tadi, lalu Anda hubungi, telepon, SMS-in, dan ternyata yang nyangkut 20 orang. 20 orang itu yang berhasil Anda undang ke seminar Anda, atau Anda undang ke rumah Anda lalu mendengarkan presentasi Anda ya. 20 orang itu berminat. Oh, ternyata dari 20 orang itu tadi tersaringlah 4 orang gitu kan. Di bisnis Common Water 4 orang ini ya. Kalau Anda pemula artinya masih 1A, masih ranking 1A, Anda mendapatkan berapa? Ini 1, 2, 3, 4 ya. 2,9, 2,9, 5,8, 5,8. Ini jalur 2A. Jalur 2A, ini masih 1A, 1A. Anda mendapatkan total ini kalau nggak salah 5,8 kali 3 berarti 17,4 juta. Luar biasa kan? Ini Anda yang pemula 1A. Bagaimana yang Anda sudah 2A, 3A, 4A, 5A, atau 6A ya? 4 kali dikatakan di 4A aja. Dengan poin 4 poin berarti kalau untuk mesin SD 501 4A itu nilainya 11,6. Jadi kalau 4 kali 11,6 ya, Anda mendapatkan 46 juta dari sekali mengundang tadi ya. Hemat biaya, hemat waktu ya kan, dan tertarget pula. Anda sudah tahu. Jadi kebayang ya. Jadi Anda mulailah merubah pola Anda edukasi. Jangan one on one. One on one itu ketika Anda sudah mendapatkan target. One on one itu ketika Anda sudah mendapatkan target. Jadi Anda pertama pakai hukum Pareto dulu. Anda buat daftar nama ya. Jadi Anda buat daftar nama sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Kalau bisa Anda buat daftar nama yang terpilih. Di sini artinya orang yang mampu, orang yang sakit, orang yang pembisnis. Anda buat daftar nama yang terpilih ya. Terkategori ya. Nah, dari situ Anda hubungin mereka lewat telepon, SMS, atau media sosial, atau Anda silaturahim ya. Pak Wawan, bagaimana memiliki teman 100 orang? Saya kan tidak punya. Nah, baik, mudah. Anda tinggal di media sosial, Facebook Anda mungkin teman Anda kurang dari 100? Tidak mungkin ya. Saya yakin pertemanan di Facebook Anda itu lebih daripada 200, 300, bahkan 500. Ya, itu bisa Anda gunakan. Teman di WhatsApp, teman di komunitas ya, di pengajian, di majelis ya, atau teman kantor, teman kerja, itu banyak. Dari temannya itu kan banyak teman lagi. Dan itu kita buat daftar namanya, lalu kita telepon, Bu, bisa nggak datang di rumah saya, ada syukuran nih, saya mau mengundang makan ya, gitu kan ya, mengundang makan, datang ke rumah. Dari 100 orang mungkin ada yang teleponnya nggak diangkat, ada yang menolak, ada yang alasan sibuk, tidak punya waktu. Oh, maaf nih, kebetulan hari itu saya ada ini, ada itu, saya nggak bisa hadir ya. Banyak alasan, itu pun masih 80. Berarti kalau Anda mempunyai daftar nama yang Anda telepon 100 orang, itu hanya sekitar 20 orang yang nanti menyatakan, baik, senang, dengan senang hati saya akan hadir di rumah Anda. Makan-makan coy, asik coy, boleh nggak bawa teman? Nah, asik seperti itu. Oh boleh, silakan bawa teman sebanyak-banyaknya. Itu yang terjadi jika Anda sudah paham hukum Pareto. Nah, ketika mereka datang, Anda tinggal modal ya 500.000 beli nasi bungkus gitu ya, atau kue, snack, lalu bagikan mereka. Lalu Anda seminar presentasikan di depan mereka. Ya kan? Dari 20 orang yang mau datang itu otomatis yang minat kan? Itu ternyata disaring 4 orang yang tertarik. Dan 4 orang Anda follow up lagi lebih intensif. Anda follow up, Anda gali impiannya, dan sampai mereka join. Kebayang kan? 4 orang join. Kalau Anda pemula di bisnis Common Water, Anda mendapatkan 5,8 kali 3, 17 juta, 4. Luar biasa atau luar biasa banget? Luar biasa banget ya. Baik, sekian sharing dari saya tentang hukum Pareto. Ya, mudah-mudahan Anda mau
mengimplementasikan di dalam kehidupan Anda, di dalam bisnis Anda, terutama Kangen Water. Karena apa? Kangen Water ini adalah bisnis mempercepat rezeki Anda. Anda bisa melakukan banyak hal kebaikan di Kangen Water ini. Bahkan ketika Anda kaya dengan bisnis ini, Anda bisa melakukan banyak hal, ya. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya di bisnis ini dengan pola hukum Pareto. Gunakan seperlunya untuk keluarga Anda, secukupnya, sisanya Anda bisa gunakan untuk membeli surganya Allah. Berbuat kebaikan, sedekah, membangun masjid, apapun itu Anda mempunyai impian, ya, memberangkatkan orang haji, umroh, itu dari uang, semua menggunakan uang. Dan Anda harus mengejarnya, dan Anda harus menciptakan momentum, yaitu nih, ya, buat daftar nama sebanyak-banyaknya. Kedua, buat janji temu, telepon, ya, silaturahim. Ketiga, edukasikan mereka, beri penjelasan tentang manfaat Kangen Water, ya, tentang potensi bisnisnya. Keempat, follow up mereka. Lalu ulang lagi, buat daftar nama, dari follow up gali daftar nama, ya, gali lagi, buat daftar nama lagi, undang lagi, ya, edukasi lagi, follow up lagi, begitu terus gulungannya. Semakin cepat Anda menggulung momentum, semakin besar penghasilan Anda, potensi Anda atau kesuksesan Anda semakin besar dan semakin cepat. Tapi kalau Anda melakukannya dengan pelan, lambat, gas rem, udah kenceng, rem, kenceng lagi, rem, ya, you know lah, hasilnya pun lama. Jadi momentum adalah kecepatan dan seberapa besar Anda serius di memperjuangkan Kangen Water ini. So, sampai ketemu di puncak kesuksesan. Salam hangat dari saya, salam tumbrut dari saya, Energy Kangen Amazing Team. Ciao, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.